Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa Inna yaumal jumu'ati sayyidul ayyam wahijul fuqara wa'idul masakin. Hari Jumat adalah sebagai rajanya hari. Dikatakan sebagai rajanya hari, artinya hari Jumat itu mempunyai kelebihan. Tidak usah diterjemahkan selain hari Jumat tidak mempunyai kelebihan. Namun sebagai penekanan daripada Rasul, ibadah yang dilakukan pada waktu hari Jumat itu sendiri mempunyai nilai tersendiri. Terutama kepada orang-orang yang dalam kesibukan kesehariannya itu terlampau memfokuskan diri pada aktivitas-aktivitas yang hanya melulu ngurusin masalah keduniaan. Mengapa sholat Jumat itu sendiri itu harus memakai dua khutbah? Al-khutbatani piha maqamu ruk'ataini minaz zuhur. Itu dalam artian bahwa sebenarnya menuntut ilmu itu kan wajib hukumnya. Karena wajib otomatis tidak boleh tidak, itu merupakan fardu ain. Setiap orang yang mengaku beragama Islam wajib untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu kan bisa dilakukan setiap hari. Setiap pagi, setiap siang, setiap sore, setiap malam itu ada pengajian. Orang kalau memang sempatnya malam Jumat, ya malam Jumat. Malam Jumat tidak sempat kan masih ada pengajian malam Sabtu. Malam Sabtu juga nggak sempat kan ada malam Minggu. Jadi setiap malam itu selalu ada pengajian. Namun apabila ternyata di setiap malam itu sendiri tidak ada kesempatan untuk bisa melakukan ataupun melaksanakan pengajian, menghadiri pengajian, datang pada hari Jumat. Maka pada hari Jumat itu ada pengajian yang dikatakan sebagai dua khutbah. Itu kelebihan. Dalam artian betapa bijaknya Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang belum dibisakan untuk bisa menghadiri acara-acara pengajian, maka dengan melaksanakan sholat Jumat, maka secara tidak langsung dia sebenarnya sudah melakukan dan menghadiri pengajian. Dengan catatan bahwa yang dikatakan sebagai Sayyidul Ayyam tidak berarti datang telat waktu, selesai khutbah baru pada datang ke masjid, tidak begitu. Malah digambarkan oleh Rasul sebagai ilustrasi saja. Barang siapa orang yang datang ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat saatil ula pada jam pertama setelah terbit matahari, maka itu nilainya sama dengan kurban dengan seekor unta. Tapi apabila ternyata datangnya pada waktu jam kedua setelah terbit matahari, maka kurbannya tak ubahnya seperti berkurban dengan kambing. Dan begitu seterusnya. Bahkan tidak berarti tidak mempunyai nilai sama sekali apabila datang terlambat. Tapi masa iya sih? Kan kita tahu waktu Jumat adalah waktu zuhur. Waktu zuhur kita sudah tahu. Di setiap HP kita juga ada jadwal. Tetapi apabila ternyata kita masih telat datang untuk menghadiri acara khutbah, maka sebenarnya itu sudah merupakan satu pelanggaran. Pelanggaran dalam artian bagaimana kita tidak bisa mendisiplinkan diri. Mendisiplinkan diri dalam artian untuk datang tepat pada waktunya. Yang paling bagus kan datang pada awal waktu. Sebelum datangnya waktu sholat Jumat kita sudah hadir. Itu dikatakan sebagai diiming-imingi dengan Sayyidul Ayyam. Tapi apabila orang yang sudah terbiasa datang jauh sebelum datangnya waktu sholat Jumat, kemudian dia sudah ada di masjid dan sebagainya, itu tidak diperlukan lagi sebenarnya iming-iming semacam demikian. Namun tapi betapa tingginya perhatian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagi orang yang ingin memperoleh keuntungan pada hari Jumat, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa inna yaumal jum'ati sayyidul ayyam. Jadi letak dikatakan sayyidul ayyam ini adanya di situ. Jadi tidak berarti hari-hari yang lain tidak dinyatakan sebagai tidak bernilai sama sekali, tetapi yang namanya ada khususnya, ada kekhususan disebut oleh Rasul, itu sudah barang tentu itu merupakan satu kelebihan dibandingkan dengan yang lainnya. Sama saja dengan hari-hari yang lain, sama saja dengan bulan-bulan yang lain, sama saja dengan bacaan-bacaan yang lain.
maka pasti di antara sekian banyak ada yang mempunyai keunggulan, dan yang keunggulan itu sendiri sebenarnya sebagai motivasi bagaimana caranya kita lebih menekankan bahwa kita pun perlu untuk melakukan yang terbaik. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.